Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Agnesia, Bunga Aryani, Dianisa Cikita, Nadia Niswah, dan Malta Diah Rohiba. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai proposal yang telah kami bikin yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Latar belakang dari proposal yang kami buat adalah Indonesia yang merupakan negara berkembang yang berkontribusi dalam pertumbuhan angka stunting pada balita di dunia, di mana saat ini Indonesia merupakan peringkat kelima kejadian stunting pada balita di dunia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis sejak bayi, bahkan saat masih berada di dalam kandungan atau dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyatakan bahwa kasus stunting di Kota Palembang meningkat setiap tahunnya, dengan angka tertinggi berada pada Kecamatan Seberang Ulu. Salah satu kelurahan dengan kasus tertinggi yaitu Kelurahan 14 Ulu dengan jumlah 176 kasus pada tahun 2019, yang berada pada urutan kedua tertinggi di Kota Palembang. Dengan demikian, diperlukannya suatu inovasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dari kalangan mahasiswa untuk mengatasi kejadian stunting di Kota Palembang, khususnya di Kelurahan 14 Ulu. Adapun rumusan masalah yang telah kami simpulkan, yang pertama, bagaimana ciri sosial, budaya, demografi, dan perilaku masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan 14 Ulu. Yang kedua, apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Kelurahan 14 Ulu. Yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan 14 Ulu. Dan yang terakhir, program apa yang tepat untuk dilaksanakan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan 14 Ulu. Adapun tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengenali karakteristik, ciri sosial, budaya, demografi, dan perilaku masyarakat di Kelurahan 14 Ulu, Kota Palembang. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan 14 Ulu, Kota Palembang. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui faktor yang menyebabkan permasalahan kesehatan di Kelurahan 14 Ulu, Kota Palembang. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat merancang program pemberdayaan untuk masyarakat di Kelurahan 14 Ulu, Kota Palembang. Adapun manfaatnya, yang pertama bagi mahasiswa yaitu sebagai media menambah pengetahuan, keterampilan dalam menulis, dan menganalisa suatu masalah dalam penelitian, serta sebagai media pengabdian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat, membantu penduduk untuk mengatasi masalah kesehatannya, serta dapat memperoleh pemahaman mengenai masalah kesehatan yang dihadapi di wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu bagi pelayanan kesehatan, dapat menjadi acuan baru dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu menjadi sumber informasi yang berguna bagi sivitas akademika dalam melakukan kajian pustaka dan penelitian lebih lanjut. Berikut ini karakteristik masyarakat di Kelurahan 14 Ulu, Kota Palembang. Yang pertama, dari segi kondisi geografis, berlokasi di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan memiliki luas sebesar 1,09 km persegi, terletak di Jalan Kiai Haji Azhari, Palembang. Kelurahan 14 Ulu ini berbatasan langsung dengan di sebelah utaranya Sungai Musi, sebelah barat Kelurahan 13 Ulu, sebelah timur Kelurahan Tangga Takat, dan sebelah selatan Kelurahan 16 Ulu. Yang kedua, dari segi kondisi demografi, aspek pertama yaitu pendidikan. Sarana pendidikan yang terdapat pada Kelurahan 14 Ulu antara lain SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Yang kedua, dari aspek kesehatan, di sini memiliki puskesmas, klinik atau poliklinik, serta posyandu. Untuk tenaga kesehatan, di kelurahan ini terdapat 1 dokter, 3 bidan, serta petugas kesehatan lainnya. Yang ketiga, dari aspek agama dan sosial lainnya. Di antara keseluruhan agama yang ada, agama Islam memiliki pengikut terbanyak di kelurahan ini.
Yang keempat, dari aspek penduduk, jumlah penduduk di Kelurahan 14 Ulu yaitu sebanyak 14.482 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 13.285 km persegi. Berdasarkan jenis kelamin, Kelurahan 14 Ulu memiliki 7.370 jiwa penduduk laki-laki dan 7.112 jiwa perempuan, dan Kelurahan 14 Ulu memiliki 7 RW, 33 RT, dan 3.035 keluarga. Dan dari aspek tingkat pendidikan penduduk, terdapat 2.544 orang lulusan SD, 1.839 orang lulusan SMP, 3.555 lulusan SMA, 290 orang lulusan sekolah menengah, 706 orang lulusan S1, dan 39 orang lulusan S2 atau S3, dengan jumlah total yaitu 8.973 warga. Dan yang terakhir, dari aspek mata pencarian penduduk yang terdiri dari pedagang, PNS, buruh, bertani, dan honorer. Selanjutnya adalah permasalahan kesehatan pada masyarakat Kelurahan 14 Ulu. Yang pertama, untuk angka kejadian penyakit tertinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, terlihat pada gambar tersebut bahwa kasus stunting di Kelurahan 14 Ulu sejumlah 176 pada tahun 2019 yang berada pada urutan kedua tertinggi di Kota Palembang. Hal ini membuktikan bahwa penyakit tidak menular yang masih tinggi terjadi adalah stunting. Oleh karena itu, kami menjadikan masalah kesehatan atau penyakit stunting ini sebagai prioritas dalam membuat program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa Kota Palembang memiliki jumlah kasus diare yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, pada profil kesehatan Kota Palembang tahun 2020, kasus diare yang ditemukan di Puskesmas Nagaswidak yang merupakan area wilayah kerja termasuk di dalamnya Kelurahan 14 Ulu, ditemukan 981 kasus diare untuk semua golongan umur. Hal ini membuktikan bahwa diare adalah penyakit menular tertinggi yang terjadi, khususnya di Kelurahan 14 Ulu yang berada pada pemukiman lahan basah berupa tepian Sungai Musi. Selanjutnya, masalah kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, angka kematian ibu (AKI). Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kota Palembang, AKI di Kota Palembang cenderung meningkat pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh perdarahan, pre atau eklamsia, infeksi, dan lain-lain. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2020 adalah hipertensi dalam kehamilan sebesar 29%. Yang kedua, angka kematian neonatal, bayi dan balita. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kota Palembang pada tahun 2020 menunjukkan AKN sebesar 0,6 per 1000 kelahiran hidup, AKB 0,1 per 1000 kelahiran hidup, dan AKBA 0,1 per 1000 kelahiran hidup. Masalah lingkungan, salah satunya yang pertama akses air bersih. Bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya di Kelurahan 14 Ulu yang bertempat tinggal di pinggir Sungai Musi, menggunakan air sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus merupakan bagian dari kebutuhan sehari. Kurangnya akses untuk mendapatkan air bersih dapat menjadi ancaman kesehatan yang serius bagi masyarakat. Yang kedua, sampah. Pembuangan sampah di Kelurahan 14 Ulu masih memprihatinkan, di mana masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Masyarakat masih belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencemaran. Zat pencemar tersebut diduga berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, ataupun pembusukan sampah di sepanjang Sungai Musi. Yang ketiga, jamban. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan 14 Ulu belum semuanya memiliki jamban pribadi atau jamban keluarga di rumah mereka. Kebiasaan buruk membuang hajat di sungai ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu budaya masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di pinggir sungai, pola hidup instan, rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, dan minimnya informasi kesehatan lingkungan.
Selanjutnya, akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kelurahan 14 Ulu. Dari faktor penyebab stunting, menurut teori H.L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu gaya hidup atau lifestyle, faktor lingkungan, sosial, ekonomi, politik, budaya, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik atau keturunan. Yang pertama, perilaku hidup. Faktor perilaku ini sangat mempengaruhi kesehatan perseorangan. Salah satu penyebab dari stunting yaitu kurangnya kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Perilaku hidup yang buruk inilah yang akan sangat memengaruhi derajat kesehatan lingkungan dan dapat mengakibatkan anak mudah terkena penyakit menular akibat air yang digunakan maupun lalat yang berterbangan di lingkungan mereka. Yang kedua, faktor lingkungan. Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain diare, kecacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Selain itu, status sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejadian stunting karena keadaan sosial ekonomi yang tergolong rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan, sanitasi, dan air minum yang rendah. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan atau tidak mampu membayar karena jauhnya akses dan kurangnya pendidikan, pengetahuan merupakan kendala masyarakat dan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara baik dan efisien. Hal ini dapat berdampak juga pada status gizi anak. Yang keempat, faktor genetika. Faktor genetik berperan penting dalam mencapai pertumbuhan seseorang. Tinggi badan merupakan salah satu gen yang dapat diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Anak dengan orang tua yang pendek akan lebih berisiko untuk tumbuh pendek dibandingkan dengan anak yang orang tuanya yang tinggi badannya normal. Pada bab 3, rencana program pemberdayaan masyarakat, kami dengan kegiatan yaitu digitalisasi sosialisasi pencegahan stunting. Dengan tujuan kegiatan, yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada ibu mengenai asupan gizi yang dibutuhkan anak sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan terutama layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan dan pentingnya PHBS. Yang kedua, digitalisasi. Dalam hal ini kami menggunakan media sosial, memudahkan kami dalam memberikan pemahaman kepada sasaran karena media sosial mempunyai jangkauan yang lebih luas dan tidak terbatas waktu. Sasaran kegiatan kami ini kepada para perempuan yang akan menikah, ibu hamil, dan ibu mempunyai balita. Metode kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama, lomba poster dan video singkat untuk digitalisasi sosialisasi, yaitu dengan menyebarkan poster pencegahan stunting dengan mengunggahnya ke Instagram. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan lomba poster atau video singkat mengenai pencegahan stunting yang diikuti oleh masyarakat umum, terkhusus mahasiswa kesehatan masyarakat, dan untuk hasil poster tersebut akan kami unggah ke media sosial Instagram secara berkala. Yang kedua, pencerdasan forum diskusi via live Instagram. Dalam kegiatan ini kami mengundang pembicara, bidan atau dokter kandungan yang akan memberikan materi mengenai pencegahan stunting. Dan yang ketiga, seminar via Zoom meeting. Dalam kegiatan ini, kami akan bekerja sama dengan bidan atau dokter kandungan di layanan kesehatan terdekat untuk menginfokan terkait seminar ini kepada pasiennya. Pembicara yang akan memberikan materi adalah tenaga kesehatan, yaitu bidan, dokter kandungan, atau influencer perempuan yang akan menceritakan pengalamannya dalam mencegah stunting agar kegiatan ini tidak monoton. Lalu untuk alokasi waktu, lomba poster dan video singkat untuk digitalisasi sosialisasi itu akan dilaksanakan sebulan sekali di awal bulan, dan untuk hasil lomba akan diunggah ke Instagram secara berkala sehari sekali.
Untuk kegiatan pencerdasan forum diskusi via live Instagram dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada akhir pekan. Lalu untuk seminar via Zoom meeting itu dilaksanakan sebulan sekali, itu pada akhir bulan. Dan untuk waktu kegiatan pada tanggal 21 November 2021 hari Minggu pukul 8.30 sampai dengan selesai di waktu Indonesia Barat bertempat di platform Zoom meeting. Rincian dana yang kami ajukan yaitu untuk lomba poster dan video singkat dalam digitalisasi sosialisasi untuk hadiah pemenang itu sebesar 250.000. Jadi untuk satuannya jika 2 kali akan dikalikan 500.000 dan bila dilaksanakan selama sebulan itu menjadi 500.000 dengan rincian biaya. Untuk biaya akses internetnya itu 100.000 dan dilaksanakan sekali dalam sebulan itu dengan rincian 100.000 pula. Lalu yang kedua itu pencerdasan forum diskusi via live Instagram dengan narasumber 250.000. Dilaksanakan 4 kali dalam sebulan. 250.000 dikali dengan 4 kali menjadi 1 juta. Biaya akses internetnya itu 100.000 dikali 4 kali dalam sebulan menjadi 400.000. Dan untuk seminar via Zoom meeting, narasumber diberikan 300.000 dalam sekali sebulan, itu menjadi 900.000. Sewa Zoom meeting premium itu 50.000 dilaksanakan dalam sekali dalam sebulan menjadi 100.000. Dan untuk biaya akses internet itu 100.000 dikali dalam sekali dalam sebulan itu menjadi 100.000. Jadi total biaya yang akan dikeluarkan itu sebesar 3.100.000 rupiah. Untuk alokasi SDM yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain mahasiswa yang akan nantinya menjadi panitia, bidan, dokter kandungan, influencer perempuan yang berpengalaman untuk menceritakan. Lalu untuk sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan itu salah satunya alat elektronik berupa laptop dan smartphone, layar proyektor atau monitor yang untuk dilaksanakan pemaparan materi, mikrofon, tersedianya ruang konseling gizi mengenai stunting dan peralatan pengunjung konseling. Lalu untuk peralatan ini kami menyediakan salah satunya yaitu lemari peraga, food model, formulir yang berisi riwayat makanan, konsumsi makanan, pola makan, asupan zat gizi, pencatatan dan laporan, leaflet diet, daftar bahan makanan dan standar diet. Hingga sampai kesimpulan pada laporan kami yaitu pelayanan kesehatan adalah keterjangkauan anak dan keluarga terhadap upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, penyuluhan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti posyandu dan puskesmas. Perilaku ibu dalam menjaga kesehatan balita dipengaruhi oleh pengetahuan di mana pengetahuan tersebut ditentukan oleh informasi yang diperoleh dari lingkungan baik media massa ataupun media sosial, kader maupun tenaga kesehatan. Menurut Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut yaitu gaya hidup, lifestyle, faktor lingkungan, sosial, ekonomi, politik, budaya, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik yaitu keturunan. Keempat faktor ini sering berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan. Dan menurut WHO, pemberian ASI kepada bayi memberikan kontribusi pada status gizi dan kesehatan bayi. ASI eksklusif maupun empasi yang kurang optimal dan terbatasnya makanan dalam hal kualitas, kuantitas, dan jenis akan memberikan kontribusi terhadap stunting. Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan dapat memicu gangguan saluran pencernaan yang membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, serta status sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejadian stunting. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga dari pemaparan laporan kami ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pendengar yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.